Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali ya, dengan saya, yaitu guru mata pelajaran PPKN kelas 11. Kali ini di dalam pertemuan saat ini kita masih tetap membahas tentang hak asasi manusia sebagaimana pertemuan minggu depan. Akan tetapi saat ini materinya atau submaterinya adalah hak atau substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Sekali lagi ya, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Sebelum saya lanjutkan ke materi ini, silakan ditulis di kolom komentar nama, nomor absen, dan kelas ya, sebagai bukti keaktifan kalian di dalam mengikuti pembelajaran PPKN saat ini. Baik, adapun tujuan pembelajaran pada saat ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode literasi, eksperimen, praktikum, dan presentasi dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, dan berani mengemukakan pendapat, siswa diharapkan memahami substansi hak dan kewajiban asasi manusia yang pertama. Yang kedua, siswa memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai-nilai Pancasila. Ini harapan-harapan saya ya, di dalam pertemuan saat ini. Baik, saya lanjutkan di dalam materi ini. Yang pertama adalah hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi hak dan kewajiban asasi ini ada dua nilai. Nilai dasar merupakan suatu nilai yang bersifat abstrak. Jadi, nilai dasarnya adalah bersifat abstrak dan tetap yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai-nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu mencakup nilai atau cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya. Ini substansinya. Jadi sebagai ideologi negara, Pancasila mengandung nilai-nilai. Jadi ada dua nilai ya, yaitu nilai dasar dan nilai instrumental. Nanti saya jelaskan nilai dasarnya itu apa saja, lalu nilai instrumentalnya apa. Nanti kita bahas satu persatu. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah menjadi tolak ukur identitas bangsa Indonesia. Jadi nilai dasarnya itu untuk mengetahui identitas bangsa Indonesia. Jadi kita membedakan dengan bangsa lain karena kita punya yang namanya Pancasila. Di dalam Pancasila ada nilai ketuhanan, lalu nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan yang terakhir adalah nilai keadilan. Ini adalah adanya 5 nilai Pancasila. Jadi itu yang harus kita kembangkan. Lalu hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar manusia. Jadi ada hubungannya antara hak dan kewajiban asasi. Jadi tidak boleh ada orang yang diskriminatif dan intimidasi terhadap kegiatan keagamaan dilakukan. Ini nanti akan saya jelaskan. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa.
Di dalam nilai ketuhanan Yang Maha Esa, ini ada jaminan dan hak bagi setiap warga negara untuk memeluk agama, beribadah, dan menghormati perbedaan agama. Nah, di dalam nilai ketuhanan ini tidak boleh ada diskriminatif dan intimidasi terhadap kegiatan keagamaan yang dilakukan orang lain. Jika ada kesalahpahaman, sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan, bukan kekerasan. Jadi kalau ada yang kekerasan berarti mereka tidak mengedepankan tentang nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu memberi jaminan dan hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, baik di hadapan hukum dan undang-undang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi manusia itu harus diperlakukan sama, tidak boleh dibedakan ya, di hadapan hukum. Jadi hukum itu tidak boleh hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini yang tidak diperbolehkan. Jadi kemanusiaan juga dengan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan kesejahteraan. Jadi merupakan untuk kesejahteraan juga. Lalu yang ketiga, ada nilai persatuan Indonesia. Nilai persatuan Indonesia ini menuntut kewajiban bagi seluruh warga negara untuk memelihara persatuan dan kesatuan. Jadi hal ini dapat diawali dengan menanamkan rasa cinta tanah air melalui sekolah, pembudayaan, dan gerakan-gerakan sosial. Yang tujuannya adalah 100% cinta Indonesia. Jadi ada targetnya ya, supaya kita itu cinta terhadap Indonesia. Mungkin Anda saksikan ya di gambar ini gambar sedang apa ya? Ini adalah penindasan yang dilakukan oleh aparat di dalam pelanggaran hak asasi manusia. Yang berikutnya tentang nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini dibuktikan dengan adanya sistem demokrasi yang berjalan saat ini. Sekarang sudah baik sekali ya demokrasi di Indonesia. Jadi setiap warga negara itu memiliki hak untuk berpartisipasi di bidang pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Jadi demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi demokrasi tidak boleh dibohongi ya. Lalu yang kelima, ada nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menegaskan hak-hak yang harus diterima oleh setiap warga negara berupa keadilan dalam pendidikan, kesempatan, pengembangan diri, kebebasan berpendapat, dan lainnya yang berkaitan dengan hak dasar manusia. Jadi luar biasa Pancasila kita ya. Jadi mengandung lima sila, tetapi mencakup keseluruhan daripada kegiatan kenegaraan. Yang kedua, tadi nilai dasarnya ya. Sekarang nilai instrumental Pancasilanya. Jadi yang pertama adalah nilai dasar, sekarang nilai instrumental. Jadi nilai instrumental itu merupakan penjabaran dari nilai dasar untuk kurun waktu dan kondisi tertentu.
Jadi nilai instrumental dapat disesuaikan dengan tuntunan atau tuntutan zaman, namun tetap mengacu pada nilai dasar yang dijabarkan. Jadi bisa mengikuti sebuah perkembangan zaman. Jadi nilai instrumental itu merupakan kebijakan, strategi, organisasi, sistem rencana maupun program yang menindaklanjuti nilai dasar. Lalu perwujudan nilai instrumental umumnya berbentuk peraturan, mulai dari undang-undang dasar hingga peraturan daerah. Nanti kita bahas keseluruhan. Baik, yang belum komentar ya silakan ditulis di kolom komentar sebagai bukti keaktifan kalian di dalam mengikuti pembelajaran saya lewat YouTube ini. Kalau slide-nya sudah saya kirim ya, silakan bagi yang ingin mengikuti lihat slide, silakan yang ingin mengikuti penjabarannya lewat YouTube. Sekarang peraturan perundang-undangan dengan hak asasi manusia. Ini saya tuliskan supaya kalian tahu bahwa di Indonesia tentang perlindungan hak asasi manusia ini sudah diatur di dalam perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, amandemen ya, yang sudah diamandemen. Ini mengatur tentang hak asasi manusia itu mulai pasal 27, 28, 30, 31, 32, 33, dan 34. Nanti silakan dipelajari, dibuka di Undang-Undang Dasar yang sudah amandemen tentunya. Lalu ketetapan MPR nomor 17 MPR tahun 98 tentang hak asasi manusia berisi piagam hak asasi manusia. Karena ketika tahun 98 itu terjadi peristiwa pelanggaran HAM yang cukup berat di Indonesia, maka muncul ketetapan MPR ini. Lalu yang C, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 98 tentang konveksi, menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Jadi di dalam tahanan pun juga adanya sebuah perlindungan hak asasi manusia ya. Jadi walaupun sudah dinyatakan bersalah di dalam sel tetap dilindungi. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kebebasan menyatakan pendapat. Jadi sekarang kita itu bebas menyatakan pendapat, tetapi tetap berpacu kepada undang-undang. Lalu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Nah, sekarang ini kalau dulu tidak ada pengadilan HAM, sekarang ada, nanti kita bahas. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, sekarang luar biasa ya, ada perlindungan anak. Tapi perlindungan orang tua tidak ada. Makanya sekarang banyak anak yang berani sama orang tuanya. Sampai kemarin kasus di Bali ya, ada orang tua dituntut sama anaknya. Akhirnya orang tuanya menuntut balik, suruh mengembalikan air susunya. Jadi ini juga tidak etis. Jadi itu undang-undang yang melindungi kita supaya kita tidak tertindas dari pelanggaran hak asasi manusia. Luar biasa kalau di Indonesia itu sudah sebetulnya undang-undangnya sudah, jadi undang-undangnya itu di Indonesia sudah banyak sekali ya. Tinggal pelaksanaannya yang belum. Lalu H,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional yang berisi hak-hak sipil, hak politik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional yang berisi hak ekonomi, sosial, dan ekonomi. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 93 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kepres Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 98 tentang pengesahan Konvensi Nomor 87 kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Itu tadi adalah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan yang ada di Indonesia. Lalu Kepres Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang pembentukan pengadilan HAM. Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ini yang ada pengadilan HAM-nya ya. Lalu Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar. Ini yang ada pengadilan HAM-nya. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang pembentukan pengadilan HAM ad hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta. Jadi sekarang pengadilan-pengadilan tadi ya menangani tentang kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Lalu berikutnya hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Ini silakan disimak ya. Nilai praksis ini merupakan nilai yang terdapat dalam kenyataan sehari-hari berupa bagaimana warga negara melaksanakan nilai Pancasila. Jadi ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Lalu nilai praksis ini terwujud pada penerapan nilai-nilai Pancasila baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Nilai praksis Pancasila dari hak dan kewajiban asasi manusia dapat terwujud apabila seluruh warga negara menunjukkan sikap positif atau sifat positif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Pancasila itu tidak bisa terlaksana manakala warga masyarakat, warga negaranya tidak bisa melaksanakan. Nah, ini nilai instrumentalnya tadi ya. Jadi yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini mengandung maksud nilai ketuhanan yang Maha Esa ini bahwa bangsa Indonesia itu menyatakan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi wajib memiliki agama itu kalau mau hidup di Indonesia. Sedangkan agama yang diakui di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ini ada 7 agama. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaannya. Lalu mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama. Membina kerukunan hidup antar agama. Agama dan penganut kepercayaan adalah masalah menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan
kepercayaannya, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang. Ini norma-norma yang terkandung di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Silakan ya nanti kamu lihat-lihat kembali tentang sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi luar biasa kalau di Indonesia itu diakui semacam itu ya. Sekarang yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung arti atau makna bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini mengakui, yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Jadi manusia itu harus diperlakukan selayaknya manusia gitu. Karena manusia itu adalah makhluk Tuhan. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan lain sebagainya. Ini harus adanya persamaan itu ya. Lalu yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo sliro, bahasa Jawanya itu. Saya tulis tepo sliro, saling menghormati itu. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerjasama dengan bangsa lain. Ini ada 10 poin tentang sila kedua. Baik, silakan yang belum komentar ya, saya tunggu. Silakan diisi di kolom komentar, tulis nama, nomor absen dan kelas. Dan jika ada pertanyaan juga bisa ditulis di kolom komentar. Lalu yang ketiga tentang sila persatuan Indonesia. Mengandung makna bahwa sila persatuan Indonesia ini yang pertama mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan. Jadi itu adalah sila ketiga. Sekarang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat ini ada 10 poin, yaitu sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan, dan lain sebagainya. Ini ada 10 poin. Yang terakhir,
memberi kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan seperti DPR itu ya. Itu adalah pengamalan sila keempat. Saya lanjutkan tentang sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mempunyai tujuan di dalam sila kelima. Yang pertama adalah mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama manusia. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati hak orang lain. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Jadi orang lain itu kalau sudah berdiri tidak usah ditolong lagi, biar ada kemandirian. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, walaupun di Indonesia diakui tentang adanya hak milik ya. Lalu tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Tidak menggunakan hak milik untuk merugikan kepentingan umum. Suka bekerja keras. Menghargai orang lain yang bermanfaat. Ketika orang lain yang bermanfaat itu kita hargai bagi kemajuan dan kesejahteraan. Suka melakukan kegiatan dalam rangka perwujudan kemajuan yang merata. Tentang sila kelima. Dari uraian-uraian saya tadi, ya, dari kelima instrumental itu tadi, maka silakan kamu jawab pertanyaannya. Yang pertama, sebagai peserta didik, bagaimanakah cara kita menjalankan nilai praksis Pancasila dari hak dan kewajiban asasi manusia? Yang kedua, jelaskan hak dan kewajiban asasi manusia dalam instrumental Pancasila. Berikan 3 contohnya. Jadi itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Yang belum subscribe supaya untuk mengupdate informasi-informasi atau pelajaran-pelajaran berikutnya. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di era minggu depan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.